warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aisyah Nafila dengan NPM 243111064 dari kelas Sistem Informasi ASP. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang bagaimana kode etik pengguna informasi teknologi atau Information Technology Code of Ethics dapat memiliki dampak positif dalam penggunaan teknologi. Kode etik pengguna informasi teknologi. Apa itu kode etik? Kode etik pengguna informasi teknologi adalah seperangkat prinsip dan pedoman moral yang mengatur perilaku para pengguna dan profesional dalam memanfaatkan teknologi informasi. Kode etik ini bertujuan untuk memastikan penggunaan teknologi dilakukan secara bertanggung jawab, aman, dan etis, serta menghormati hak-hak pengguna lain. Tujuan utamanya yaitu menjaga integritas profesi teknologi informasi dengan menetapkan standar perilaku yang tinggi. Yang kedua, mencegah penyalahgunaan teknologi seperti peretasan, pencurian data, dan penyebaran informasi palsu. Yang ketiga, melindungi hak-hak pengguna, termasuk menjaga privasi dan keamanan data. Siapa yang harus mematuhi kode etik? Yang pertama, semua pengguna teknologi informasi, mulai dari individu biasa hingga profesional teknologi informasi. Yang kedua, organisasi dan perusahaan yang menggunakan teknologi dalam aktivitasnya. Yang ketiga, pemerintah dan instansi yang mengelola data dan sistem teknologi informasi. Mengapa kode etik penting dalam dunia teknologi informasi? Pertama, teknologi informasi berperan besar dalam kehidupan modern sehingga penggunaan yang tidak etis dapat menimbulkan resiko serius seperti pelanggaran privasi dan kejahatan siber. Kedua, kode etik membantu menciptakan pedoman moral agar teknologi digunakan untuk manfaat positif dan dapat dipercaya. Ketiga, melalui kode etik, penyalahgunaan teknologi dapat diminimalisir sehingga keamanan dan kenyamanan pengguna terjaga. Resiko dan dampak negatif. Resiko pertama adalah privasi data. Ini terjadi ketika data pribadi seseorang seperti alamat, nomor KTP, atau informasi rekening dicuri atau disebarkan tanpa izin. Dampaknya bisa serius, misalnya pencurian identitas atau digunakan untuk tindak penipuan. Risiko berikutnya adalah keamanan informasi. Dunia digital rentan terhadap kejahatan siber seperti hacking, phishing, atau ransomware. Serangan-serangan ini bisa menyebabkan kerugian besar baik bagi individu maupun organisasi karena data penting bisa hilang atau disalahgunakan. Selanjutnya ada cyberbullying. Ini adalah penyalahgunaan platform teknologi untuk melakukan intimidasi, ejekan, atau pelecehan secara online. Dampaknya tidak hanya melukai perasaan, tetapi juga bisa menyebabkan korban stres, depresi, bahkan trauma. Hoaks atau berita palsu juga menjadi masalah besar di era digital. Informasi bisa menyebar sangat cepat, termasuk informasi yang salah. Penyebaran hoaks dapat menimbulkan keresahan, membuat orang salah paham, bahkan memicu konflik. Kemudian ada pelanggaran hak cipta. Ini terjadi ketika karya orang lain seperti musik, gambar, atau tulisan digunakan atau disebarkan tanpa izin. Selain merugikan penciptanya, hal ini juga melanggar aturan hukum dan etika dalam dunia digital. Dampak terakhir adalah turunnya kepercayaan publik. Ketika sebuah organisasi atau platform digital tidak mampu melindungi data dan keamanannya, masyarakat akan menganggap platform tersebut tidak aman. Akibatnya, orang menjadi enggan menggunakannya dan reputasi organisasi pun menurun. Peran kode etik. Peran pertama kode etik adalah melindungi privasi data. Caranya dengan mendorong penggunaan enkripsi dan kebijakan privasi yang jelas. Contohnya bisa kita lihat di Google dan Facebook yang menyediakan pengaturan privasi agar pengguna bisa mengontrol data pribadi mereka. Peran kedua adalah menjaga keamanan informasi. Kode etik menetapkan standar keamanan, salah satunya dengan autentikasi 2 faktor. Microsoft dan Apple sudah menerapkannya supaya akun pengguna tidak mudah diretas. Selanjutnya, kode etik berperan mengurangi cyberbullying. Ini dilakukan dengan mendorong perilaku sopan dan adanya moderasi konten. Misalnya, Twitter dan Instagram punya fitur laporan dan filter komentar agar lingkungan digital lebih aman. Terakhir, kode etik mencegah penyalahgunaan teknologi, artinya teknologi hanya boleh digunakan untuk tujuan yang sah. Contohnya, IBM punya kebijakan tegas terhadap pencurian perangkat lunak sehingga software mereka tidak digunakan secara ilegal.
Selanjutnya, contoh kasus. Pertama, mari kita lihat contoh penerapan kode etik yang berhasil, yaitu kasus perlindungan data pribadi oleh perusahaan teknologi. Sebuah perusahaan teknologi di Indonesia menerapkan kode etik pengguna informasi teknologi yang ketat terkait perlindungan data pribadi pelanggan. Perusahaan ini memastikan data pengguna dienkripsi dan hanya digunakan sesuai izin. Saat ada upaya peretasan, langkah keamanan yang diterapkan berhasil mencegah kebocoran data. Dengan mematuhi kode etik, perusahaan ini berhasil menghindari kerugian besar dan menjaga kepercayaan pelanggan. Sebaliknya, ada juga contoh ketidakpatuhan terhadap kode etik, yaitu kebocoran data Tokopedia. Pada tahun 2020, sekitar 91 juta akun pengguna Tokopedia bocor ke publik. Hal ini terjadi karena lemahnya sistem perlindungan data. Jika prinsip etika tentang keamanan dan kerahasiaan informasi diterapkan lebih ketat, kasus ini bisa dicegah. Insiden ini menjadi contoh nyata betapa mahalnya harga jika kode etik diabaikan. Manfaat yang pertama dari perspektif individu, mematuhi kode etik memberikan perlindungan terhadap data pribadi dan privasi, serta membantu membangun reputasi dan kredibilitas yang baik dalam lingkungan kerja dan sosial. Individu yang beretika juga lebih kecil resiko terkena masalah hukum atau sanksi akibat pelanggaran teknologi. Yang kedua, dari perspektif organisasi. Organisasi yang menjalankan kode etik mampu menjaga keamanan sistem dan informasi, meningkatkan kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis, serta menghindari kerugian finansial dan reputasi akibat pelanggaran etika atau kebocoran data. Yang ketiga, dari perspektif masyarakat. Kepatuhan kode etik menciptakan lingkungan digital yang aman, sehat, dan bertanggung jawab, mengurangi resiko kejahatan siber serta penyebaran informasi palsu. Hal ini mendukung terciptanya inovasi teknologi yang berkelanjutan dan bermanfaat bagi seluruh lapisan.